Ya, inilah teman-teman kayu yang kita pakai untuk campuran daging. Dan ini namanya adalah sikkem. Nah, inilah bentuk daunnya teman-teman. Ini kalau yang muda. Namun kita mengambil yang sudah tua, yang batangnya sudah besar. Nah, ini batang yang sudah besar. Dan inilah bekas daripada kikisan daripada kulit kayunya. Jadi kita ambil yang belum terkikis. Ini batang yang satu ini masih utuh. Nah, inilah kita kikis nanti untuk kita jadikan campuran untuk daging. Jadi sebelumnya ini kulit luarnya ini kita kikis dulu sampai bersih. Kita gunakan sendok makan untuk membersihkannya seperti ini teman-teman. Ya, kalau rasa-rasanya sudah bersih, kulit bagian yang sudah bersihnya ini kita kikis menggunakan sendok lagi dan kita tampung ke dalam plastik atau asoy. Ya, inilah dia yang sudah kita kikis. Dan inilah daging yang akan kita pakai nanti untuk kita campur dengan sikam tadi. Namun sebelumnya ini kita bakar dulu untuk mengeluarkan bulu-bulunya. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengeluarkan bulu-bulu ini teman-teman. Sebagian orang mengeluarkannya dengan cara merendam dan mengupasnya. Namun kalau kita dengan cara membakar sambil mengupasnya menggunakan pisau kecil ini. Ya, setelah semuanya terkupas, baru kita bakar lagi sampai gosong agar kulit atau bulu-bulunya benar-benar tidak ada yang tertinggal. Nah, setelah selesai tadi kita bakar sampai gosong, ini kita kikis lagi menggunakan pisau kecil. Nah, kita buat seperti ini teman-teman. Sebelumnya kita siram dulu menggunakan air dan kita kikis mulai dari ekornya mengarah ke atas. Jadi kulit yang sudah gosong tadi kalau sudah dikikis seperti ini nanti akan menjadi bersih kembali. Jadi dengan sendirinya bulu-bulunya tidak ada yang tersisa. Ya, jadi seperti itulah kita lakukan sampai semuanya betul-betul menjadi bersih. Agar nanti bulunya tidak ada yang tersisa lagi di dagingnya. Ya, ini rasa-rasanya sudah bersih teman-teman. Sekarang tinggal kita belah atau kita cincang. Nah, begini caranya membelahnya teman-teman. Pertama, bagian lubang anusnya kita sayat, baru kita buka bagian perutnya. Ya, untuk mempersingkat waktu, ini kita anggap nanti selesai dan sekarang kita persiapkan dulu bumbunya. Inilah kulit kayu atau sikam tadi. Ini kita peras dan kita ambil airnya. Ya, seperti inilah cara memerasnya teman-teman. Tinggal menggenggam
dan diremas kuat-kuat. Ya, kita mengambil airnya secukupnya aja, karena ini mungkin sebagian orang tidak suka dengan air sikam ini. Tapi ya kita cukupkan segini aja lah, ini rasa-rasanya sudah banyak. Dan inilah nanti kita pakai bumbunya, ada cabai, ada jeruk nipis. Nah, ini yang paling langka ini. Ini adalah andaliman, ciri khas masakan khas Batak. Nah, dan inilah daging yang sudah kita potong-potong tadi. Ini akan kita panggang. Ya, dipanggang seperti ini. Dan sebagian kita panggang ada juga daging ayam. Jadi bumbu-bumbu tadi teman-teman kita giling atau kita ulek. Ini ada juga darahnya. Ini ada bumbu-bumbunya, dan inilah air sikam tadi. Ini adalah bumbu panggang, ini sudah diresep semua teman-teman. Nah, jadi air sikam tadi kita campur lagi dengan santan kelapa. Ini santannya ini pertama kita masukkan air sedikit aja, baru kita remas-remas lagi agar santannya keluar. Baru kita peras sekuat tenaga agar air santannya keluar. Dan ini pun kita ambil secukupnya aja. Ya, inilah perasan santan kita tadi teman-teman. Dan sikamnya ada juga, dan ini semua bumbu-bumbunya semuanya kita giling. Dan inilah panggang tadi, daging panggang yang sudah kita panggang di api. Ini sudah hampir matang. Ya, singkat cerita teman-teman, ini dagingnya sudah matang dan sekarang kita potong-potong. Dan sikam ini sudah kita campur juga dengan santan kelapa tadi. Jadi daging panggangnya kita cincang-cincang dulu sehalus-halusnya, sesuai selera. Boleh agak kasar, boleh kecil-kecil, itu tergantung selera. Ya, sementara air sikamnya dan juga santan kelapa diaduk sampai betul-betul merata. Ya, jadi daging yang sudah kita cincang-cincang tadi sebagian, dan ini sebagian lagi belum dicincang. Ini nampaknya garing ini teman-teman. Nah, ini pasti renyah ini dimakan ini. Oh ya, jadi semuanya kita cincang-cincang dulu, nanti sekaligus nanti kita aduk dengan bumbunya. Ya, ini sudah selesai kita cincang, baru kita masukkan bumbu panggangnya tadi dan kita aduk-aduk sampai merata. Ya, kalau rasa-rasanya bumbunya masih kurang, boleh ditambah lagi. Ini bumbunya masih banyak ini. Itu tergantung selera. Kalau rasa-rasanya masih kurang pedas, boleh ditambah lagi cabenya. Semuanya sudah lengkap, tinggal meracik saja. Demikian juga asamnya teman-teman. Ini ada sudah kita persiapkan jeruk nipis.
Ini sebelumnya kita belah dulu atau kita iris-iris. Dan ini akan kita masukkan ke panggang yang sudah kita cincang tadi. Iya, kita peras jeruk nipisnya, kita masukkan ke daging yang sudah kita campur dengan bumbu tadi. Dan kita aduk sampai rata, agar rasanya nanti semuanya sama. Gak ada yang terlalu asam, gak ada yang terlalu pedas. Jadi semuanya kita aduk. Jeruk nipisnya kita peras dan juga sambil diaduk agar semuanya merata. Ya, kita cicipi dulu teman-teman. Kalau rasa-rasanya masih kurang, boleh ditambah. Tapi kalau rasa-rasanya sudah pas, kita cukupkan. Oke teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu. Sekarang kita makan bersama. Ini dagingnya sudah selesai dimasak. Ini tinggal memilih. Ada yang dibuat sikam tadi, ada juga yang pakai darah, itu tergantung selera. Nah ini makanan lezat ini teman-teman. Jadi semuanya sudah terhidang, tinggal memilih sesuai selera. Ya kalau yang tak pakai bumbu ada juga di sini. Ya kalau mau pakai bumbu dicampur dengan darah, boleh juga. Itulah darah yang sudah dikasih sikam tadi. Rasanya begitu lezat. Inilah masakan khas Simalungun. Jadi kalau masakan seperti ini teman-teman, kalau di daerah Simalungun disebut holat atau nai hasuba. Wah ini rasanya mantap teman-teman, mantap. Ini paling nikmat rasanya.